Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di Nirmi Channel. Kali ini saya tidak ada di workshop. Kali ini saya ada di toko. Jadi kalau penampilan laundry saya tuh begini. Ini khusus untuk kiloan dan ini untuk satuan. Sebenarnya masih ada lagi rak untuk kiloan tuh ada di belakang ya. Lipatan packing saya itu sebenarnya mengacu dari rak yang sudah ada, panjang kali lebar, tingginya itu kan bisa di skip ya. Jadi ini kan panjangnya 1 meter, jadi saya harus bisa memaksimalkan yang 1 meter itu. Jadi ukuran lipatan saya itu 23 sampai 24, ada sih beberapa yang 25 kalau bajunya udah ukuran 4L ke atas. Jadi ukurannya itu 23 sampai 33, 34 dan 35 itu kalau udah ukuran gede-gede banget gitu. Nah, untuk ukuran ini tuh ngelipatnya tuh saya nggak pernah mau pakai pola karton yang kita udah biasa, agak ribet sih sebenarnya. Di depannya doang bisa kelihatannya cepat, tapi ke belakangnya tuh lebih lama dan ketergantungan gitu. Nah, di sini juga kan ada kayaknya ada yang kecil dibandingkan yang lain tuh, karena ini baju anak kecil gitu. Jadi baju anak kecil kita memang udah tata sebenarnya seperti apa seharusnya gitu. Jadi sebenarnya packingan laundry kiloan itu dibawa dari workshop udah seperti ini gitu ya. Nah, di sini kan katakanlah ini stiker ya, nota tuh, kita anggap aja stiker sih sebenarnya. Ini udah ada nomor. Sebenarnya tujuannya ini untuk apa? Untuk memudahkan saat kita mencari baju customer itu sebenarnya ada berapa packingan, jadi kita nggak ribet lagi. Kayak di sini tuh kan ada, misalnya ini satu orang namanya katakanlah A ya, itu 1/3, 1/3, 2/3, 3/3 gitu. Sebenarnya kayak di sini tuh kan banyak nih itemnya, kita tuh malas bacanya. Pada umumnya orang malas nyari apa, mendingan kita bikin begini gitu. Nah, semuanya harus seperti itu. Tujuannya sebenarnya untuk memudahkan kita mencari. Satuan juga begitu, tapi satuan itu biasanya karena ini kan per blok ya. Ini satu blok kayak ini satuan dilipat. Ini tuh punya satu orang. Satuan ini kita nggak boleh gabung. Punya siapa tuh? Ini satu orang semua gitu. Di sini kan mungkin teman-teman nanya, ini apa? Ini nota, katakanlah stiker ya. Kita bilangnya stiker aja lah, lebih simpel. Di sini tuh notanya itu saya dalam bentuk aplikasi yang saya bisa pakai di Android. Sebenarnya saya kenapa harus pakai aplikasi, dan mungkin teman-teman juga nganggap kenapa sih harus pakai aplikasi. Yang pertama itu kan gini, kelihatan tampilan itu lebih bagus ya, lebih elegan atau lebih menjual lah sebenarnya. Yang pertama cucian kita bersih, yang kedua setrikaan rapi, packingan rapi, terus tambah lagi aplikasi. Itu kayaknya lebih menjual gitu, dan banyak keuntungan dibandingkan kalau kita pakai nota yang tercatat walaupun pakai nama rapor sekalian gitu. Kenapa saya pakai aplikasi? Dan aplikasi apa sih sebenarnya yang saya pakai gitu? Sebenarnya aplikasi itu udah banyak banget aplikasi yang bisa dipakai untuk laundry. Tapi saya pakainya Adobe. Kenapa saya pakai Adobe? Yang pertama harganya worth it lah gitu. Dan buat teman-teman juga boleh lah pakai itu gitu. Kenapa sebenarnya pakai Adobe? Adobe itu worth it banget dan tidak terlalu mahal dibandingkan aplikasi yang lain. Bahkan kalau dihitung-hitung, jajan anak-anak tuh lebih mahal dibandingkan aplikasi yang kita pakai. Padahal aplikasi ini kan, dengan aplikasi ini kita banyak tuh manfaatnya. Misalnya kita jadi tahu nih berapa sih pendapatan dari laundry. Pendapatan dalam arti omset ya, omset kita 1 bulan dari laundry satuan, kiloan, itu berapa yang kita dapat, dan itu kan otomatis akan tercatat di smartphone. Kita nggak perlu rekap dari awal kayak misalnya kita pakai nota biasa, kita nggak perlu
nyatet nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, dan itu kan lossnya mungkinan lebih besar. Tapi kalau dia pakai smartphone, pakai aplikasi, itu otomatis tercatat. Alasan saya berikutnya pakai aplikasi, jadi saya nggak terlalu tiap hari harus mantau berapa nota yang keluar, karena kan saya juga bisa pakai, karena kan dia bisa antara di kasir tuh beda dong smartphone-nya sama saya punya, jadi saya bisa pantau berapa yang notanya, berapa pendapatan hari itu, maksudnya omset yang masuk hari itu berapa gitu loh. Nanti juga kan yang berikutnya kita ada yang namanya stock of name, gampang. Terus kalau laporan di otomatis ya lebih gampang sebenarnya buat teman-teman. Sebenarnya buat kita sih, misal nih teman-teman laundry yang sekarang dalam tanda petik suka bilang laundry rumahan. Laundry rumahan kan laundry yang dikerjakan di rumah ya gitu. Selama ini kan pakai nota, kadang bingung berapa sih pendapatan aku sebulan usaha laundry yang kita lakukan gitu. Kalau pakai ini gampang, kita langsung lihat hasilnya berapa, 1 bulan itu berapa. Jadi nggak ada lagi yang namanya kekacauan. Kayaknya saya tuh nggak ada ya pendapatan dari laundry itu, nggak kelihatan gitu. Belum lagi nanti nota-nota yang hilang, nomor rapotnya yang gimana gitu, itu nggak ada lagi. Jadi kita cukup bayar 1 bulan berapa, ya udah kita pakai. Nah terus nggak ada lagi yang yang nunggu nota, kita langsung bisa WA. Oh nanti kita kalau misalnya ada customer datang langsung, oh ya saya sudah WA ya Pak ke nomor handphonenya gitu loh. Jadi agak sedikit paperless lah, mendukung pemerintah dengan paperless. Begitu sih sebenarnya. Mungkin teman-teman akan nanya, yang kalau saya pakai aplikasi apa sih yang saya butuhkan? Yang pertama pasti register lah sama si Adobe ya, gitu. Karena saya kan pakai Adobe ya, saya daftar dulu pakai Adobe. Setelah itu saya harus punya smartphone. Yang kedua itu tuh printer. Tapi ada juga sih printer yang hasilnya itu kertasnya itu 56 mili. Nah kalau printernya kecil itu tuh kalau misalnya kita punya kurir, kita bawa bisa sebenarnya, tapi kan rata-rata sih nota itu udah ke WA. Nanti tuh yang kita butuhkan printer tuh cuman begini doang. Jadi printer bisa kita tinggalkan di rumah, kurir bawa handphone 1, nanti 1 minggu atau per hari kita bisa ngecek dari handphone berapa sih hari ini omset yang masuk ke laundry kita. Jadi buat teman-teman yang laundry pemula, laundry rumahan yang melakukan kegiatan berlaundry dari rumah, yuk kita mulai ke era digital. Sama di rumah juga kita pakai smartphone kan, ayo usaha kita jadi dalam bentuk aplikasi, jadi lebih membantu kita sebenarnya untuk mengetahui berapa omset kita sebulan. Hindarkan yang namanya catat, usahakan paperless, sedapat mungkin usahakan kita paperless, mendukung pemerintah juga sebenarnya. Nanti kita akan tahu berapa pendapatan, data pelanggan, siapa aja. Kalau ada customer yang ngomong kalau dia pernah cuci sini, minta datanya, berapa hari, kita bisa tarik mundur dari handphone dan dari Adobe.